Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Ini kayaknya ibu-ibu semua ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, karena pada pertemuan hari ini adalah pertemuan lanjutan kita. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi. Nanti saya akan melanjutkan kembali, tapi sebelumnya ada semacam refresh untuk supaya kita lebih fokus lagi. Jadi ada beberapa yang akan saya sampaikan, tetapi untuk menghidupkan kembali konsentrasi kita, saya ada satu hal yang bisa saya lakukan untuk saya bagikan dengan Bapak Ibu hari ini, yaitu semacam refleksi. Bentar ya Bu. Oke. Bapak Ibu bisa perhatikan jari tangan saya, nampak? Nampak. Bisa ya. Oke, ini untuk konsentrasi ya, untuk mengembalikan lagi konsentrasi kita. Jadi jari tangan saya ini berapa, Bu? Satu. Oke, baik. Jadi satu saya akan menggerakkan, tapi ini saya bertanya nanti langsung dijawab cepat ya, Ibu-ibu. Satu, kira-kira 1 dikali 1 berapa ya? 1. 2. 1 ke 1. Bu Sulaili. Oke, 1 dikali 1 berapa, Bu? 1. Jawab asli atau? 1 ya, Bu ya. Jadi ini mengecoh gitu ya. Jadi perlu konsentrasi lagi. Nah, itu semacam kayak refleksi dulu kita sebelum kita masuk ke materi-materi yang akan saya sampaikan. Karena memang berhubung kita saat ini masih pandemi, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap menjaga protokol kesehatan dalam menghadapi situasi pandemi. Baik, lanjut ke modul. Minta tolong ditampilkan Bu Wangi. Kelihatan, Bu? Sudah nampak semuanya modulnya, tampilannya? Sudah. Baik, di sini kita akan bahas mengenai perangkat ajar, karena sebelumnya kita sudah melakukan pemahaman materi terhadap kurikulum sekolah penggerak. Jadi ada beberapa kilas balik sebelum kita masuk ke perangkat ajar. Kita sudah memahami atau membaca modul mengenai kurikulum sekolah SMK keunggulan. Jadi lanjut ke perangkat ajar, saya tidak perlu menjabarkan lagi yang sebelumnya, jadi coba dilanjut ke bawah, Wangi. Oke, di sini pada unit modul ini Bapak Ibu akan belajar tentang tujuan, yang mana di akhir sesi nanti Bapak Ibu dapat menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua menjelaskan konsep, komponen, prinsip, prosedur penyusunan modul ajar. Dan yang ketiga menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Lanjut. Agenda belajarnya, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, materi-materi yang akan saya sampaikan secara singkat di sini yaitu mengenai alur tujuan pembelajaran, kemudian gambaran ke modul ajar, pembelajaran berbasis proyek di sekolah, kemudian di sini di alur tujuan pembelajaran kita akan mengambil satu yaitu profil pelajar Pancasila. Nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Lanjut, Wangi.
Lanjut. Oke. Di sini profil pelajar Pancasila. Pertama adalah pengertiannya dulu. Jadi kita harus paham dulu profil pelajar Pancasila itu definisinya seperti apa. Nah, di sini saya akan menyampaikan profil pelajar Pancasila atau pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pengertian dari profil pelajar Pancasila ini nantinya akan menjadi acuan dasar dalam kita menentukan ATP dan CP dalam kurikulum sekolah penggerak. Kemudian ada 6 ciri yang menjadi dasar dari profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat materinya? Kira-kira kalau profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya, Bu? Ada 6. 6, Bu. Oke, terima kasih. Jawabannya Bapak Ibu bagus sekali. Jadi di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pelajar yang memiliki profil ini memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu maksudnya yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Dalam hal ini, pelajar yang memiliki profil Pancasila yang berkebinekaan global memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitas, dan tetap berpikiran terbuka, berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi itu yang berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah gotong royong. Dengan profil ini, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan mudah dan ringan. Maaf. Mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan sedikit. Jadi sampai gotong royong ya. Jadi gotong royong, profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter gotong royong ini adalah tadi kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian selanjutnya, profil nomor 4 itu adalah mandiri. Profil mandiri ini yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang menjadi elemen kunci profil mandiri ini adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Kemudian yang terakhir, profil pelajar Pancasila yang kelima, bernalar kritis. Di sini pelajar Indonesia yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun ketertarikan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada
ada 6. Dan dalam skema yang ada di slide atau modul, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada poin-poinnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, dan terakhir itu adalah kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Lanjut, Wangi. Baik, kita masuk sebelum agenda sesi. Di sini ada alur tujuan pembelajaran, yaitu kita akan mencoba untuk melakukan pemahaman terhadap konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Pertama, Bapak Ibu, jadi kita harus sebenarnya memahami apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak. Jika kita definisikan satu persatu kata, di sini ada alur, kata alur ya Bapak ya Ibu ya, kata alur kemudian tujuan. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya itu. Pertama kita ambil alur dulu, asal kata ya, alur. Merupakan rangkaian yang tersusun secara sistematis dari awal hingga selesai. Jadi alur itu adalah rangkaian. Kemudian yang kedua ada tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan hal-hal yang dijadikan sebagai target dari kegiatan pembelajaran yang perlu dicapai atau dilaksanakan. Apabila kita definisikan secara utuh, maka alur tujuan pembelajaran merupakan tujuan pembelajaran yang harus disusun atau diurutkan berdasarkan susunan yang logis dan sistematis. Jadi ada semacam rangkaian yang diurut, begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi jika dikaitkan dengan kurikulum sekolah penggerak, alur tujuan pembelajaran merupakan wujud uraian dari capaian pembelajaran yang telah dianalisis dan dikelompokkan secara sistematis, mengacu pada prinsip yang ditetapkan dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jadi kesimpulannya mungkin alur tujuan pembelajaran itu memang dibuat, dirangkai untuk sebuah capaian pembelajaran. Lanjut. Di sini ada secara umum 2 langkah dalam penyusunan perangkat ajar dalam mencapai suatu capaian pembelajaran. Yang pertama adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Jadi alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pengembangan modul ajar adalah semacam perangkat ajar yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Begitu. Lanjut. Nah, di sini semacam pembelajaran yang sudah disampaikan, kemudian di situ ada alur tujuan pembelajaran yang dijelaskan, kemudian menuju kepada perangkat ajar berupa modul ajar yang akan dilaksanakan. Maksudnya Bapak Ibu nantinya akan merangkai modul ajar yang akan dikerjakan sebagai tugas mandiri. Tiga komponen yang menjadi gambarannya yaitu capaian pembelajaran, alur pembelajaran, dan tujuan pembelajaran.
Di sini mungkin berdasarkan modul ada tanggapan atau yang ingin ditanyakan atau partisipasi dari peserta, boleh mengajukan pertanyaan dan tanggapannya. Saya berikan kesempatan dimulai dari sekarang. Baik Bu Suryanti, saya mau bertanya. Ya, Bu Siska. Ya, Cantik hari ini loh, pakai jilbab hitam. ya, Bu, saya mau bertanya di sini, bagaimanakah strategi dalam menerapkan profil pelajar Pancasila pada alur tujuan pembelajaran agar sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Siska. Mungkin itu semacam pertanyaan ya. Jadi pertanyaan dari Bu Siska yaitu tentang strategi dalam menerapkan profil pelajar Pancasila pada alur tujuan pembelajaran agar sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Baik, mungkin sedikit dari saya dulu, baru nanti boleh diberi tanggapan oleh peserta yang lain. Saya akan menanggapi, dalam hal ini, menurut saya, pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila memiliki peran penting untuk menentukan arah perubahan generasi. Jangan sampai nilai budaya Indonesia tergerus dan hilang, jadi kita sebagai guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam merancang sistem pembelajaran. Jangan membuat suatu proses pembelajaran itu monoton dan membosankan. Jadi kita harus memikirkan ide-ide yang akan kita tuangkan nantinya ke dalam modul ajar. Kemudian ide-ide atau kreativitas tersebut akan memancing rasa ingin tahu dari siswa dan melakukan strategi pembelajaran yang menarik dan menguraikannya pada ATP sehingga target CP dapat terpenuhi. Itu mungkin dari saya. Ada tambahan mungkin dari yang lain, Bu Zulaili atau Bu Wangi, silakan. Berarti kita harus memiliki strategi yang tepat lah, begitulah ceritanya ya Bu Suryanti ya, dengan peserta didik yang kita ajarkan agar profil pelajar Pancasila ini dapat kita terapkan pada proses pembelajaran kita pada kegiatan proses belajar mengajar lah, begitu ya Bu Suryanti ya. Ya betul sekali Bu Siska, itu jadi kayak penambahan yang menyempurnakan jawaban dari saya gitu. Terima kasih Bu Siska. Mungkin jawaban yang sudah disampaikan Bu Siska itu penambahannya dan pertanyaannya itu juga bisa memancing tanggapan dari peserta yang lain. Bu Zulaili silakan menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Siska. Ini sudah komplain. Kayak Bu Zulaili ini ya kena AC kayaknya ya, jadi kena AC kayak gimana gitu. Atau dari Dek Wangi yang masih muda di antara kami ini. Ibu, mungkin Ada saya yang perlu ditanggapi? tahu apa inilah nggak ngerti. Apakah bisa alur tujuan pembelajaran itu harus mencakup kompetensi, konten, dan variasi ya? Apakah itu masuk ke dalam strategi juga? Bisa, kalau misalnya alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang kita rancang itu adalah komponen-komponen yang harus ada di dalam kita membuat modul ajar. Jadi itu semacam acuan dan hasil pencapaian. Kalau CP itu kan capaian pembelajaran. Jadi nanti target kita menuju ke situ. Nah, nanti kita akan lanjut materinya, ada itu nanti asesmen, kemudian nanti asesmen itu juga banyak pembagiannya dan itu kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Baik,
Masih ada lagi Bapak Ibu-ibu yang mau disampaikan atau untuk materi kita perangkat ajar dari target pencapaian kita adalah pelajar Pancasila. Ya, saya rasa cukup Bu Suryanti menjelaskannya sudah jelas. Baiklah, karena kita memang pertemuannya ini materinya kita menyampaikan secara untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu dapat melihat modul yang disajikan dalam LMS, kemudian melakukan pemahaman lebih mendalam dengan materi-materi yang sudah disajikan. Nanti kalau kemudian menjawab pertanyaan dan mempersiapkan diri untuk pertemuan kita selanjutnya dengan tugas-tugas yang dikerjakan secara mandiri dan kelompok. Untuk siang ini, jika tidak ada lagi tanggapan atau komentar atau pendapat yang Bapak Ibu sajikan atau berikan, jadi saya anggap pengantar materi pada hari ini penyampaiannya saya cukupkan sampai di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat LMS-nya dan melihat apa-apa saja poin-poin yang perlu dikerjakan untuk pertemuan kita selanjutnya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, dan kedepannya kita bisa saling bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai pelatihan ini selesai ya Ibu-ibu. Ya Bu. Ya. Sekian dari saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, tidak ada niat menyinggung siapapun, dan di sini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, ibu-ibu juga belajar begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sore. Selamat sore. Sore. Sore.